Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini admin akan membahas sebuah buku yang sudah menjadi bestseller di seluruh dunia. Dan sejak buku ini diterbitkan pada tahun 2018, video ini sudah terjual lebih dari 10 juta eksemplar dan dibicarakan di mana-mana, dibicarakan di seminar di seluruh dunia. Dan sejujurnya saat ini admin sedang melanjutkan program studi S2, yang mana ada salah satu dosen itu menyuruh kami untuk membaca 3 buku, dan admin mendapatkan kelompok untuk membaca buku Atomic Habits karya James Clear. Ya, gimana ya, menurut admin sendiri melihat judulnya saja admin itu udah paham apa isi bukunya. Tapi ketika membaca buku tersebut, ya benar isi yang ada di persepsi admin itu benar-benar terjadi pada buku itu. Tapi uniknya buku itu malah memberikan kesan bahwa buku ini hebat, buku ini keren, karena admin sudah mengalami hal yang berkebalikan dengan isi dari buku motivasi ini. Dan kali ini admin akan membahas dan menggabungkan isi dari Atomic Habit itu dengan pengalaman admin yang berkebalikan. Jadi stay tune karena kalian akan mendapatkan pengetahuan dan akan mendapatkan pengalaman, hikmah, dan pembelajaran walaupun kalian gak pernah mengalami hal tersebut dengan menonton video ini hingga akhir. Dan mari kita mulai. Jadi buku ini dimulai dengan menceritakan kisah tim balap sepeda Inggris yang mengalami hasil buruk selama lebih dari 1 abad. Kemudian mereka mempekerjakan Dave Brailsford yang kemudian menerapkan perubahan-perubahan yang kecil dan bertahap pada semua lini yang ada di dalam tim itu. Tak lama kemudian tim tersebut menikmati kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya Clear pun menyimpulkan bahwa sangat mudah untuk melebih-lebihkan sebuah momen penting tentang kejayaan daripada sebuah manfaat yang dihasilkan dari perubahan kecil sehari-hari. Dan di awal-awal buku ini pun kita sudah akan digebrak cara pemikiran kita tentang bagaimana cara kita berpikir. Dia itu benar-benar membongkar isi otak kita. Jadi ada sebuah quotes di mana pemenang dan pecundang itu mempunyai tujuan yang sama. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang itu ingin mencapai tujuan mereka dalam misalnya atletik, mereka berjuang keras setiap hari untuk mencapai tujuan yang sama, tapi yang menang hanya satu. Jadi siapapun yang menang di situ sama tujuannya dengan yang kalah dari nomor terakhir. Misalnya ada 100 orang yang berlomba di situ, lalu ada yang juara 1, ada pula yang juara 100 tentu saja, dan semua itu mempunyai tujuan yang sama. Tapi apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah prosesnya. Nanti akan kita bahas bagaimana proses kecil ini bisa mengubah detail, bisa mengubah hasil yang sangat besar. Yang kedua adalah mencapai tujuan itu hanya tentang perubahan sesaat. Jadi banyak sekali orang-orang yang ingin mencapai tujuan itu, kemudian ketika mereka itu akhirnya memperoleh tujuan itu atau mereka kesulitan untuk memperoleh tujuan itu, akhirnya proses yang selama ini mereka lakukan hilang begitu saja. Yang ketiga adalah tujuan itu membatasi kebahagiaan Anda. Nanti kita akan bahas tentang ini sesuai dengan pengalaman admin. Yang keempat adalah tujuan itu bertentangan dengan kemajuan jangka panjang. Oke, mari kita bahas tentang nomor 3 dan nomor 4, yaitu tujuan membatasi kebahagiaan Anda dan tujuan bertentangan dengan kemajuan jangka panjang. Ya, sesungguhnya admin benar-benar tertampar dengan isi dari buku itu. Di awal-awal tuh benar-benar menggugah cara berpikir admin, karena admin benar-benar punya pengalaman. Dulu admin itu adalah orang yang gemuk, ya, orang yang fat. Overweight lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di situ admin itu ketika itu merasa broken heart, merasa patah hati. Dan akhirnya admin berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menguruskan diri dengan sesuatu yang admin paksakan, dengan sangat-sangat dipaksakan. Jadi waktu itu admin lebih dari hampirlah bisa dibilang 90 kg waktu itu, dan admin benar-benar merasa tubuh admin tuh sangat berat sekali. Hingga akhirnya karena waktu itu admin broken heart dan memilih untuk akhirnya nge-gym, dan
kalian tahu selain nge-gym, admin juga lari pagi dan lari sore, dan kalian tahu itu benar-benar membatasi kebahagiaan admin. Admin yang awalnya itu orang yang malesan, mageran, hingga akhirnya terpaksa oleh keadaan dengan tujuan admin itu ingin cepat kurus. Tujuannya itu admin ingin cepat kurus, bukan ingin sehat. Bayangkan, salah tujuan aja bisa membuat admin menderita selama berbulan-bulan. Dan tujuan ini nanti akan bertentangan dengan kemajuan jangka panjang, tapi di akhir cerita. Jadi setiap hari admin pergi ke gym minimal 1 jam, kemudian admin makan nasi 2 kali seminggu. Admin memaksakan diri untuk makan nasi 2 kali seminggu. Lalu gimana seterusnya? Admin makannya apa? Ya, protein, tempe, sayur, telur, daging, dan benar-benar rasanya aneh banget, hambar banget makan tanpa nasi itu. Dan itu benar-benar sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Admin menyiksa diri, membatasi kebahagiaan diri admin untuk makan makanan yang enak. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dalam 3 bulan, 4 bulan itu admin dalam 1 minggu turun 1 kilo, 1 minggu turun 1 kilo, 1 minggu turun 1 kilo. Admin sangat senang waktu itu karena rasanya tuh badan tuh enteng, cepet banget admin turunnya itu, cepet banget jadi kurusnya itu. Tapi apa yang terjadi? Metabolisme admin berubah total, hampir bisa dibilang kayaknya susah untuk beradaptasi di situ. Mata admin tiba-tiba mata panda yang susah banget dihilangkan. Jadi hampir selama sebulan tuh admin jadi orang yang penampilannya tuh bener-bener kusem, wajahnya tuh bener-bener kusem, hitam, ada hitam, garis hitam besar di bawah mata admin, mata panda yang susah sekali hilang. Dan gilanya tuh admin tuh kayak mirip orang-orang yang ngobat, orang-orang yang memakai narkoba bertahun-tahun. Itu tuh bener-bener susah banget dihilangkan. Dan seketika itu admin paham bahwa ada yang salah dengan cara diet admin. Dan di situ admin mulai makan nasi lagi, mulai untuk makan lebih banyak dibanding dengan biasanya. Dan kalian tahu rasa dari nasi itu benar-benar manis banget. Setelah berkali-kali admin cuman makan nasi seminggu cuman 2 kali ya, tiba-tiba makan nasi sehari sekali, itu rasanya bener-bener manis banget. Nasi itu terasa kayak gula. Dan itu bener-bener admin struggle banget untuk kembali ke kurus. Dan setelah admin merasa bahwa berat badan ideal admin itu sudah tercapai, apa yang terjadi? Admin berhenti untuk menjadi sehat. Admin berhenti untuk nge-gym, admin berhenti untuk lari pagi. Dan itu masuk ke tujuan yang keempat tadi. Kalau kalian ngeh, itu adalah tujuan itu bertentangan dengan kemajuan jangka panjang. Ya, kemajuan jangka panjang itu terhenti ketika admin merasa bahwa tujuan admin untuk mendapatkan berat badan ideal itu sudah tercapai. Jadi setelah itu admin membaca buku ini dan merefleksikan, wah bener juga nih ternyata buku ya. Lalu akhirnya cerita-cerita di buku Atomic Habit itu sampai ke garis besar yang jelas, 3 tingkat perubahan. Yang pertama adalah mengubah hasil Anda atau tujuan Anda. Kemudian yang kedua adalah mengubah proses Anda. Dan yang ketiga adalah mengubah identitas Anda. Dan ini benar-benar memukul cara berpikir admin. Bagaimana pengalaman admin benar-benar menjadi refleksi di sini. Yang pertama adalah mengubah hasil. Dari cerita admin sebelumnya, seharusnya untuk mengubah hasil ini bukan untuk menjadi kurus, tapi harusnya admin itu berpikir untuk menjadi lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah mengubah proses. Ya, harusnya dalam buku ini dan refleksi pengalaman admin, mengubah proses itu mulai dari pelan-pelan. Nggak harus langsung nge-gym, langsung 2 jam sehari, 1 jam sehari, bukan kayak gitu. Tapi mengubah prosesnya pelan-pelan dengan konsep 1%. Konsep 1% ini menawarkan sebuah cara berpikir baru bagi admin tentang bagaimana cara mengubah sesuatu itu
pelan-pelan. Misalnya kita ingin mengubah kita menjadi sehat atau menjadi lebih kurus. Yang pertama dilakukan bukan dengan langsung nge-gym 2 jam sehari, 1 jam sehari, tapi berangkatlah dari bangun pagi, kemudian kalian jalan 10 menit sehari. Setelah 3 hari nanti kalian tingkatkan dengan jalan 15 menit sehari. Setelah itu coba tingkatkan lagi jalan 30 menit sehari dan tingkatkan lagi jalan 1 jam sehari. Jadi kalian akan menikmati proses tersebut, menikmati proses perubahan itu. Nggak langsung kalian mengforsir diri kalian untuk melakukan perubahan dengan sangat keras. Jangan seperti itu. Dengan konsep 1% ini admin mulai berpikir, oh bener juga ya, kalau admin dulu ketika ingin kurus coba aja ya. Kenapa nggak admin mulai dari jalan ya, jalan tiap hari 10 menit, jalan tiap hari selama berhari-hari, pelan-pelan, nggak masalah. Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa admin harus menyiksa diri admin hingga seperti itu? Ya, mungkin ketika waktu itu admin belum mendapatkan buku ini. Yang selanjutnya adalah tentang mengubah identitas. Kalau misalnya kita itu mengubah tujuan kita ingin kurus, itu salah teman-teman. Cobalah ubah identitas kalian itu ingin sehat. Ya, ingin sehat. Jadi identitas kita itu ingin sehat, bukan ingin kurus. Admin akan memberikan contoh yang lebih relevan oleh banyak orang. Yang di Indonesia ini kan kebanyakan orang yang merokok ya. Dan di situ mengubah identitas itu penting. Ada orang yang tujuannya itu ingin merokok, kemudian akhirnya ketika ditawari rokok ia merasa, aku tuh udah gak ngerokok, sorry ya, aku tuh udah gak ngerokok saat ini. Dan di situ ada trigger bahwa dia itu ingin mencoba untuk berhenti merokok. Tapi tujuan untuk berhenti merokok ini tidaklah cukup teman-teman, karena suatu saat ketika ia pingin, ia itu akan kembali merokok. Sekali-kali gak apa-apa lah ngerokok, ngapain, kan gue udah berhenti selama berbulan-bulan, sekali-kali ngerokok gak apa-apa lah. Nah, itu cara persepsi yang salah menurut buku ini. Menurut buku ini ia mengatakan bahwa kita tuh harus mengubah identitas. Jadi instead of mengatakan bahwa saya itu udah berhenti merokok sekarang, jangan bilang seperti itu. Bilanglah kalian itu, aku bukan perokok. Jadi menurut buku ini mengubah identitas itu penting, dan dalam kasus ini benar ya. Jadi jangan katakan bahwa aku akan berhenti merokok, tapi katakanlah aku bukan perokok. Karena trigger itu akan membuat otak kita bekerja dan termotivasi untuk tidak merokok. Dan ketika ditawari rokok, otomatis otak akan mengatakan bahwa aku bukan perokok, aku bukan perokok, aku bukan perokok, dan otomatis dia akan menolak teman-teman mereka yang ingin memberikan rokok. Dan itulah pentingnya identitas diri menurut buku ini. Dan menurut admin juga masuk akal juga sih kok. Oh iya, kok gini ya ternyata ya. Oh benar juga sih. Oh iya sih, ini gini sih. Dan itulah pikiran-pikiran admin ketika membaca buku ini dan merefleksikan apa yang ada dalam buku ini ke pengalaman-pengalaman admin terdahulu. Lalu dari buku ini juga menjelaskan bagaimana 4 hukum perubahan perilaku menurut James Clear di buku ini. Dan itu adalah yang pertama, menjadikan itu jelas. Yang kedua adalah menjadikan itu menarik. Dan yang ketiga, membuat itu mudah. Dan jadikan itu memuaskan. Nah, sekarang kita bahas nomor 1 dulu, yaitu jadikan itu jelas. Jika kalian ingin menjadi seorang pembaca, coba kalian meletakkan buku di mana-mana tempat kalian itu bisa melihat buku tersebut. Contoh, di depan televisi, di ruang tamu. Ketika kalian mau tidur, coba ditempatkan di tempat yang terlihat jelas. Jadi ketika kalian lihat buku tersebut, kalian akan tergugah hatinya untuk mengambil buku tersebut. Atau jika kalian ingin menjadi seorang yang suka lari pagi, coba jadikan
baju lari kalian itu di tempat yang terlihat jelas. Coba jadikan sepatu kalian itu di tempat yang terlihat jelas. Jadi ketika kalian melihat hal itu, kalian itu akan terpacu untuk lari dengan baju itu dan dengan sepatu itu. Yang kedua adalah untuk menjadikannya menarik. Admin akan memberikan contoh dua tadi, yaitu membaca buku dan berlari. Jadi cobalah untuk membuat hal itu menarik. Dengan cara gimana? Kalau kalian itu ingin menjadi seorang pembaca buku, cobalah tempatkan buku-buku yang menarik perhatian kalian itu di tempat-tempat yang jelas. Jadi kan tadi kan disuruh untuk menempatkan di tempat yang jelas. Tapi kalau misalnya bukunya adalah buku matematika, buat apa kita nggak tertarik kan? Jadi cobalah kalian tertarik dengan buku novel, atau kalian tertarik dengan buku cerita atau tentang buku motivasi, tampilkan buku itu di tempat yang jelas sehingga terlihat menarik. Atau jika kalian itu ingin menjadi pelari di pagi hari atau sore hari, cobalah jadikan hal itu menarik. Gimana contohnya? Ya kalian beli headset, kalian langganan Spotify, dan jadikan lari itu kalian bisa enjoy, bisa nyaman dengan cara mendengarkan musik, mendengarkan lagu, dan lain sebagainya. Yang penting buat hal itu menjadi lebih menarik buat kalian, sehingga ketika kalian menjalaninya itu kalian akan enjoy. Yang ketiga adalah buatlah mudah. Ya, buatlah mudah ini kita akan ambil dua contoh tadi. Kalau kalian ingin menjadi seorang pembaca, buatlah mudah. Baca 10 menit sehari atau baca 2 halaman sehari. Jangan langsung 100 halaman kalian habiskan dalam satu dudukan. Jangan, karena itu akan membuat kalian merasa berat untuk melakukan hal tersebut lagi. Kemudian untuk misalnya untuk kalian lari, contoh lari tadi, kalian harusnya untuk lari itu 10 menit pertama lah, hari 1, 2, 3 sampai hari seminggu itu cukup 10 menit, 15 menit. Kemudian minggu kedua ditingkatkan menjadi 20 menit, minggu ketiga ditingkatkan menjadi 30 menit. Jadi buatlah mudah dulu. Jadi kalian itu senang lari terlebih dahulu. Karena kalau kalian udah senang lari, jarak berapapun nanti akan bisa kalian tempuh. Yang keempat itu jadikan memuaskan. Ya, jadikan memuaskan ini kalau misalnya kalian baca buku tadi, coba setiap kalian menghabiskan buku itu sampai halaman terakhir, berikan reward kepada diri kalian, entah itu membeli buku baru, atau membeli baju baru, atau membeli makanan yang enak, atau apapun itu yang membuat kalian itu merasa terpuaskan dengan menghabiskan buku itu. Untuk contoh yang berlari, ya kalian bisa misalnya, pokoknya kalau aku bisa lari seminggu penuh, aku akan makan bakso. Kalau aku berlari 2 minggu penuh, aku akan bisa makan all you can eat, dan lain sebagainya. Banyak reward yang bisa kalian terapkan pada diri kalian sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Dan itulah cara membuat memuaskan. Jadi ingat, yang pertama adalah membuat hal itu jelas. Yang kedua adalah membuat hal itu menarik. Yang ketiga adalah membuat hal itu menjadi mudah. Dan yang keempat, jadikan hal itu memuaskan. Namun tentu pada awal-awalnya memang agak susah. Kita harus memaksa diri kita untuk membaca 2 pages atau 2 halaman sehari. Dan itu kan seharusnya nggak sulit ya. Dan memang butuh motivasi lebih. Kita mulai dari kecil, hal yang kecil. 1% perubahan per hari akan membuat kalian bisa luar biasa. Bayangkan jika 1% perubahan 2 halaman sehari dalam setahun, kalian bisa mendapatkan berapa buku. Dan semakin banyak kalian membaca buku, tentu wawasan kalian akan semakin berkembang dan semakin luas, sehingga kalian akan lebih menonjol daripada orang lain. Lalu setelah terbentuk kebiasaan itu, cobalah kalian mencari teman-teman yang sefrekuensi dengan kalian. Karena dalam sebuah penelitian clear menyatakan bahwa pengamatan pada tahun 1971 di mana sekitar 14% tentara Amerika di Vietnam kecanduan narkoba. Namun ketika mereka kembali ke rumah, hanya 5% yang kembali kecanduan narkoba. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, yang bisa kita simpulkan dari sini adalah ini tentang
lingkungan yang mendukung. Dalam bukunya Clear menyatakan bahwa orang-orang Amerika ketika perang di Vietnam itu mereka merasa stres, mereka takut tentang masa depan mereka, bagaimana mereka berada di tengah hutan, di luar jangkauan peradaban, dan itu membuat mereka stres. Akhirnya mereka menghisap ganja dan menghabiskan banyak narkoba di sana, tentu saja melalui hal-hal yang ilegal. Dan ketika mereka pulang ke Amerika, akhirnya hanya 5% orang yang kecanduan. Itu artinya orang-orang yang sudah settle di lingkungannya yang baik, mereka cenderung untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang melekat pada kehidupan sebelumnya, dan akhirnya mereka bisa meninggalkan kecanduan narkoba itu dan bisa memulai habit atau kebiasaan yang baru. Hal ini pun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena lingkungan itu begitu berpengaruh. Jika kalian merokok dan kalian sudah merubah identitas kalian sebagai saya bukan perokok, kemudian kalian berteman dan selalu bertemu dengan orang-orang dan lingkungan yang merokok, ya bagaimanapun kalian akan terjerumus kembali ke dalam dekapan rokok. Dan itu yang sering terjadi. Banyak orang yang dulunya mereka merasa bahwa aku tuh gak ngerokok, kemudian mereka bersama dengan circle-circle yang merokok, hingga akhirnya ia pun mencoba rokok dan akhirnya kecanduan rokok. Dan itu yang sering terjadi. Lingkungan benar-benar mengubah arah pemikiran kita, yang positif bisa menjadi negatif dan yang negatif pun bisa menjadi positif. Jadi sesuai dengan di mana lingkungan kita berada, disitulah kita dibentuk. Yang selanjutnya adalah kalian harus melakukan itu berulang kali hingga kalian mendapatkan versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Contoh Clear mengatakan bahwa ada penelitian menarik yang dilakukan oleh seorang profesor bernama Jerry Fishman. Ia meminta separuh kelas fotografinya menghabiskan semesternya untuk mendapatkan sejumlah foto dan separuh lainnya untuk meningkatkan kualitas foto. Nilai mereka itu akan ditentukan oleh apa yang mereka serahkan kepada dosennya itu. Dan ironisnya, gambar-gambar terbaik bukan dari yang mereka mengejar kualitas, tapi mereka yang mengejar kuantitas. Fishman mengatakan bahwa orang yang mengambil banyak perspektif, mengambil banyak gambar, itu mereka akan mendapatkan lebih banyak perspektif dan menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan orang yang hanya mengejar kualitas. Orang yang mengejar kualitas, mereka memperhatikan banyak hal, mereka menunggu hasilnya itu sampai sempurna. Tapi orang yang melakukan banyak kuantitas, mereka mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shot sampai sebanyak mungkin. Ketika mereka mulai kembali ke belakang mengevaluasinya, mereka melihat, oh ini harusnya geser ke kanan dikit, oh ini harusnya cahayanya ditingkatkan sedikit, oh ini harusnya di zoom in sedikit. Dan itu membuat mereka lebih kaya pengalaman. Dan apa yang terjadi pada sebuah penelitian ini bisa kita terapkan dengan cara semakin banyak kita memulai untuk mengubah diri kita. Misalnya kita mengubah diri kita membaca 2 halaman setiap hari atau 10 halaman setiap hari, itu akan membuat kita menjadi semakin berkualitas dari hari ke hari. Mungkin kalian akan merasakan bahwa 2 halaman tuh gak cukup ya, jadi aku harus ningkatin menjadi 3 halaman, 4 halaman. Dan itu yang akan terjadi pada kalian yang meningkatkan kuantitas untuk merubah diri kalian. Yang selanjutnya adalah tentang habit stacking. Ya, kalian mungkin belum ngeh apa itu habit stacking. Habit stacking itu adalah kita itu membuat series of action tentang perubahan yang kita lakukan. Misalnya dulu kita malas-malesan, ketika bangun tidur kita tidur lagi. Lalu kalian membuat perubahan dengan cara bangun tidur, aku mau setelah bangun tidur minum kopi Lakukan itu berkali-kali hingga menjadi kebiasaan. Setelah minum kopi, kayaknya ada yang kurang deh.
habis minum kopi aku mau baca koran deh selama 10 menit. Lakukan hingga ngopi dan kalian membaca koran itu menjadi sebuah kebiasaan baru kalian. Setelah kalian membiasakan dua hal ini, tambahlah lagi dengan cara jalan 10 menit. Jadikan jalan 10 menit ini juga menjadi salah satu kebiasaan kalian. Dan sekarang kalian memiliki 3 kebiasaan. Dan itulah dinamakan habit stacking. Dan apabila kalian ingin menambah satu lagi kebiasaan juga bisa. Itulah yang dinamakan dengan menumpuk habit atau kebiasaan yang baik untuk mencapai masa depan yang lebih baik tentunya. Setelah itu yang paling terakhir adalah tentang evaluasi kebiasaan kita. Karena bagaimanapun aktivitas kita itu terus berkembang dan zaman juga berkembang. Kalau kita tidak mengevaluasi diri maka kita akan tertinggal. Contohnya adalah semakin sibuk kita akan semakin berkurang waktu kita dalam sehari-hari. Sehingga mungkin kita akan mengurangi kebiasaan kita membaca koran atau mengurangi jalan 10 menit di pagi hari. Lalu diganti dengan apa? Jika kalian adalah seseorang yang kemudian akhirnya bisa meneruskan pendidikan kalian, coba ganti bacaan koran tadi menjadi bacaan jurnal atau bacaan tesis orang lain, atau hal-hal yang bisa meningkatkan pengetahuan kalian dalam menghadapi pendidikan tingkat lanjut. Atau jika kalian kemudian menjadi seorang pegawai kantoran, cobalah untuk mengganti membaca koran tadi menjadi membaca laporan keuangan atau membaca apapun itu yang terkait dengan kantor, sehingga kalian ketika ditanya bos di kantor kalian akan bisa menjawabnya. Atau jika kalian adalah seorang pensiunan, kalian bisa mengganti membaca koran tadi dengan membaca kitab suci agama kalian. Yang pasti kebiasaan-kebiasaan ini bisa berubah dengan berubahnya aktivitas kalian, dan itu akan menjadi sesuatu yang lebih produktif sesuai dengan kegiatan kita, sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Selain itu, evaluasilah kebiasaan kalian itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Kebiasaan-kebiasaan yang menurut kalian itu tidak efektif dan tidak menunjang karir kalian, itu sebaiknya mulai diganti atau dihilangkan. Karena hal-hal yang tidak efektif itu akan membuat produktivitas kita menurun, sehingga kebiasaan tersebut menjadi tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan perkembangan kegiatan aktivitas kita. Dan itulah pengalaman admin yang admin refleksikan dalam buku Atomic Habits karya James Clear. Dan buat kalian yang ingin mengalami perubahan tapi nggak ingin melakukan perubahan dengan cara yang menyakitkan, coba baca buku dari James Clear Atomic Habit ini, karena banyak sekali insight, banyak sekali wawasan-wawasan yang akan menggempur cara berpikir kalian yang kemungkinan sangat tidak sesuai dengan buku ini. Dan admin sendiri merasa bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang ingin melakukan perubahan tapi tidak ingin menyakiti diri sendiri dan ingin melakukan perubahan menjadi lebih produktif lagi, ingin melakukan perubahan menjadi lebih sukses lagi di masa depan. Dan buku ini adalah jawabannya. Admin rekomendasikan untuk membaca buku ini secepatnya. Bukan karena admin menjadi sales buku ini ya, bukan, tapi karena admin memang benar-benar merasakan kegunaan dari buku ini dan bagaimana cara berpikirnya benar-benar mengubah seluruh cara berpikir admin sebelumnya. Dan itulah beberapa cerita dari admin yang mungkin akan membuat kalian mendapatkan pengalaman baru atau mendapatkan hikmah dari setiap kisah yang admin ceritakan di podcast ini. Dan menurut admin ini podcast paling lama dan sudah hampir setengah jam ya kita membahas tentang buku Atomic Habit ini. Dan sepertinya cukup untuk kali ini. Dan kalian bila mendapati kesalahan dalam podcast ini atau ingin menambahkan kisah-kisah
kalian atau ingin menambahkan apa yang admin hilangkan atau admin lupa dari buku ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian mendapati bahwa video ini bermanfaat buat kalian, tolong untuk like, share, subscribe, dan komen di video ini agar algoritma YouTube akan memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk menonton video ini, dan akhirnya orang lain pun akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan benefit dari video ini pula. Dan semoga semakin banyak orang menonton video ini, semakin banyak orang yang tercerahkan. Dan begitulah video ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.